Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Al-Adl fi Ta'addud. Adil dalam berpoligami, karangan Ustadz Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Tayyar. Jadi nggak usah ditanya lagi kitab apa. Jadi dengerin dari awal. Ini kitab Al-Adl fit Ta'addud. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang hikmah ta'addud, hikmah poligami. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-muallifu at-ta'addudu masyrutun fil Islam. Berkata muallif, ta'addud, poligami itu ada syarat-syaratnya dalam Islam. Jadi enggak asal main terabas aja poligami, ada aturannya gitu. Inilah membedakan Islam dengan yang lainnya. Semua diatur. Jangankan pernikahan, ta'addud yang berbilang istri. Orang kita mau cebok aja diatur sama agama ya enggak? Gitu. Jadi inilah komplitnya Islam. Abahal Islamu at-ta'adduda binasfil kitabi al-munazzali fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'adilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nah, kemarin kita udah sebutkan bahwa hukum syariat ta'addud itu adalah mubah gitu, dibolehkan dalam syariat. Nah, Islam membolehkan syariat ta'addud itu dengan nas Al-Quran yang diturunkan, yaitu ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah wanita yang kamu sukai itu 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'adilu fawahidatan. Kalau engkau takut tidak bisa berlaku adil, maka cukup 1. Jadi yang takut ya, yang takut nggak bisa berlaku adil. Kalau nggak takut ya silakan. Auma malakat aimanukum, atau memiliki budak gitu kan. Nah ini syariat nih tentang budak. Jadi nggak usah baper dulu. Ini ada syariatnya dalam Islam bahwa ada budak gitu kan. Tapi sekarang apakah masih berlaku atau enggak ya butuh kajian lagi. Jadi ayatnya fankihu ma tabalakum, nikahilah ma tabalakum, yang membuat kamu suka, yang membuat kamu tertarik, minan nisa, daripada perempuan. Jadi diartikannya perempuan yang kamu sukai, bukan harus janda, tua, hitam, jelek, bogel, kucel, kuntet gitu kan. Kalau kita nikahi yang kita sukai, masa orang suruh nikahi yang jelek, yang bogel, yang hitam, yang kuntet, yang burik gitu kan. Gimana hampir selera? Ya jelas-jelas bankihu ma tabalakum, yang membuat kamu tertarik. Kira-kira kalau umpama istrinya burik gitu kan mukanya gitu kan, atau istrinya kucel gitu kan, itu membuat tertarik nggak? Kan enggak. Justru ketika tidak berselera dia menikahi wanita tapi tidak berselera, itu bisa zolim. Karena apa? Ada hak nafkah batin yang harus disalurkan. Ketika dia tidak menafkah batin kepada istrinya, istrinya tersiksa. Itu zalim gitu. Jadi yang kita nikahi itu adalah yang kita sukai, yang selera kita, bukan selera orang lain, bukan selera istri pertama juga. Ada orang mau kawin nih, minta cariin istri pertama. Yang mau kawin lu apa bini lu? Gitu kan. Itu selera lu apa selera bini lu? Begitu kan bahasanya. Gitu. Boleh aja sih, boleh, bukannya nggak boleh, tapi idealnya cari sendiri tapi sesuai syariat gitu, tidak main belakang. Makanya dianjurkan untuk memberitahu istri bahwa pengen poligami, udah punya calon, udah punya apa, atau baru mau cari calon gitu kan. Kerjasama cari ya silakan, tapi jangan terlalu melibatkan istri terlalu dalam dan ikut campur dalam pernikahan poligami kita gitu. Karena yang kita nikahi adalah selera kita gitu kan, gitu, bukan yang selera orang lain. Apalagi harus janda hitam, janda tua, janda miskin gitu.
nenek-nenek gitu kan. Siapa yang selera sama nenek-nenek gitu kan, kecuali punya kelainan gitu kan. Gitu. Atau mungkin beda budaya, dia lihat orang Indonesia yang mukanya eksotik itu, orang-orang bule pada suka, mungkin ya selera, silakan aja gitu kan. Atau kita justru malah sukanya orang bule atau orang Arab atau misalnya, ya itu kan masalah selera. Tapi kalau jadi yang penting seleranya dia, mau kata hidungnya lubangnya mangap gitu kan juga, kalau emang dia selera ya silakan gitu kan. Gitu. Jadi yang penting selera gitu. Masna wa sulasa wa ruba, boleh 2, boleh 3, boleh 4 gitu kan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kalau engkau takut tidak berlaku adil maka cukup 1. Jadi itu syarat yang diberikan kalau takut adil gitu kan. Bukan berarti justru syaratnya ditakhirkan, karena yang dianjurkan 2 dulu, 3 dulu, 4 dulu. Kalau nggak bisa baru 1. Umpama gini, coba belikan saya anggur 2 kilo. 3 kilo dah. 4 kilo dah. Kalau mampu gitu kan. Tapi kalau nggak punya duit, cukup sekilo aja gitu. Cara sekarang kita lebih utama 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo apa 1 dulu. Tapi kalau nggak punya kemampuan buat beli 2, 3, 4, beli sekilo aja gitu. Jadi itu syariat 1 itu buat yang takut gitu kan. Oma malakat aimanukum, atau dia boleh memiliki budak gitu kan. Jadi dia takut nggak bisa berlaku adil, dia cukup nikah 1 istri, dia punya budak. Karena dalam budak itu nggak ada syariat harus berlaku adil kepada budak, hanya untuk memperlakukan mereka bil ma'ruf gitu kan. Memperlakukan mereka secara baik, ma'ruf gitu kan, seperti itu. Lakinnahu qayyada dzalika bi arba'ati syurutin la yajuzu ay yuqaddama 'alaihil muslimu malam tatahaqqaq gitu. Jadi, tetapi dalam hal poligami ini tadi ada syaratnya. Ada 4 syarat yang seorang muslim itu tidak boleh melangkah kalau dia tidak bisa merealisasikan 4 syarat ini. Apa itu? Yang pertama, awaluha al-adad, yaitu jumlah. Nah, kemarin pernah saya singgung bahwa jumlah yang boleh bagi seorang muslim itu adalah 4 gitu. Lidhamu ta'addudi zaujati kana ma'rufan qabla al-Islam. Sistem poligami itu sudah ada, sudah dikenal sebelum Islam. Lakinnahu ghairu mahdudin bi adadin muayyanin. Tetapi syariat ini tentang poligami itu tidak terbatas jumlahnya. Gitu. Bebas mau berapa aja sebelum Islam gitu. Faja al-Islamu wa adkhala alaihi islahan jizriyan. Ketika Islam datang, Islam itu memasukkan poligami dalam syariat Islam, dia memberikan islahan jizriyan, perombakan, reformasi yang cukup signifikan gitu kan, yaitu pembatasan jumlah istri. Wa qayyadal adada bi arba'ati niswatin. Islam mengikat jumlah poligami itu hanya 4 istri, sebagaimana kemarin kita bahas. La yahillu bihalin minal ahwali azyadatu alaihinna. Enggak halal dalam kondisi apapun itu menambah lebih dari 4. Enggak ada istilah kata udah darurat gitu kan. Jadi kalau udah 4 udah mentok tuh, slotnya udah habis. Gitu kan. Mau dia lagi sapar ke luar negeri atau mau apa gitu, mau kawin lagi, nggak bisa. Dia nggak bisa nikah lagi gitu kan. Gitu. Dia udah punya 4. Makanya kalau sapar bawa salah 1 istri, diundi atau bagaimana gitu kan, atau bawa semuanya kalau bisa, silakan gitu kan. Teknisnya yang penting adil gitu kan. Fala yajuzu lil muslimin yu'minu billahi rabban wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan ay yajma'a fi asmati fi waqtin wahidin aktsara min arba'i niswatin. Jadi enggak boleh tuh bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, ia menghimpun lebih dari 4 wanita dalam satu waktu. Jadi nggak boleh. Gitu, harus 4 maksimal gitu kan. Ini sudah kita bahas kemarin, ini adalah musnadidun hadal bersandar kepada Alkitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Jadi sudah ada ketetapannya dalam Alkitab, sunnah dan konsensus umat gitu. Jadi jumlah ta'adud itu syarat yang tadi pertama itu adalah jumlahnya maksimal 4. Saniha an-nafaqatu. Yang kedua nafkah gitu kan. Yajibu ayyakuna ladai rajuli alladhi yarghabu fit ta'addudi al-qudratu alal ittifaqi
alal infaqi ala zaujati saniyah. Jadi wajib bagi laki-laki yang ingin poligami itu memiliki kemampuan untuk menafkahi istri yang kedua atau yang berikutnya. Jadi ketika dia ingin menikah lagi, dia punya keyakinan bahwa dia punya kemampuan untuk menafkahi istrinya, gitu kan. Kalau dia susah, umpama dia satu istri nih, yang satu istri pun masih terbengkalai nafkahnya, nafkah wajibnya belum tertunaikan, maka itu nggak boleh, gitu kan. Itu namanya zolim. Sebenarnya hukum nikah kan bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh. Nah, ketika dia nikah, tapi dirinya mau nikah pertama, tapi dia nggak bisa menafkahi, dia tahu bahwa dia tidak bisa menafkahi istrinya, maka menjadi haram dia nikah, gitu kan. Karena akan berlaku zolim, gitu. Nah, terutama dia juga tetap harus bisa menafkahi istri pertama. Jangan sampai dia ketika menikah kedua atau berikutnya, dia tidak bisa menafkahi salah satunya, jadi ini. Jadi bukannya dia pasti ya, tapi dia punya keyakinan dia bisa menafkahi. Dia harus berusaha dia bisa menafkahi istri-istrinya. Dia harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, gitu. Ya, apa itu nafkah yang dimaksud? Yang nafkah itu at-ta'am, wasyarab, wal kiswa, wal maskan, wa ma yalzam lahu ma yunasibul mar'ah. Jadi apa itu yang dimaksud nafkah? Yaitu meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sandang, pangan, papan, ini yang wajib yang terutama, gitu kan? Gitu. Dan apa yang layak buat istrinya, gitu. Wadalika matrufun lil urfi, dan itu tergantung uruf. Uruf itu yang berlaku umum pada masyarakatnya. Jadi uruf gitu. Hasbaz zamani wal makani wal ashkhasi. Ya, sesuai dengan zamannya, tempatnya, dan juga lingkungan masyarakatnya, seperti itu. Fa ilam yakunir ragibu fit ta'addudi mustati'an lin nafaqati fala yajuzu lahul iqdamu alaihi. Kalau seorang laki-laki yang mau ta'addud, dia tidak punya kemampuan untuk menafkahinya, fala yajuzu lahul iqdamu alaihi, maka dia tidak boleh melangkah lanjut, gitu kan. Udah tahu susah, gitu kan, dia mau nafkahin, gitu kan, seperti itu. Mungkin ada anomali, ada bilang, ya Rasulullah, aku hidup susah, suruh nikah lagi sama Rasulullah, suruh nikah lagi, terus masih susah, suruh nikah lagi. Wallahu alam ya untuk ini. Jadi penjelasan ulamanya bahwa ya nafkah itu adalah wajib diberikan kepada istri, gitu kan. Li'anna nafaqata 'ala zauji wajibatun bil ijma'il mustanadi ila kitabillahi jalla wa ala. Jadi karena memberi nafkah wajib atas suami dengan ijma yang bersandar kepada kitab Allah jalla wa ala, yaitu firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, ini banyak dipakai orang nih, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan, tapi dia nggak mikir apa belakangnya, gitu kan. Kenapa laki-laki itu qawwam bagi perempuan? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di. Karena laki-laki memang diberikan kelebihan oleh Allah sebagian dari yang lain, gitu kan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka nafkahkan, gitu kan, dari harta mereka. Nah, ini wajib. Jadi dia sebuah qawam karena dia menafkahkan kepada istri-istrinya. Jadi kalau dia mau jadi qawam, dia harus yakin bisa menafkahi istrinya. Rezeki minallah, tapi kita tetap berusaha, gitu. Jadi rezeki dari Allah, udah kawin aja, ntar rezeki dari mana? Nah, nggak begitu juga. Ini paham jabariyah, gitu kan, paham fatalisme, gitu. Kita ahlus sunnah juga harus dituntut ikhtiar, gitu kan. Salisuha harusnya ini. Salisuha al-adlu bainaz zaujati. Yang ketiga itu al-adlu bainaz zaujah, adil di antara istri-istri. Nah, disinilah kitab ini akan membicarakan memang tentang adil dalam poligami, gitu. Haja syartu sharihun fil ayati allati abahat ta'adduda. Nah, syarat ini sangat jelas dalam ayat yang membolehkan ta'addud, gitu kan. Tadi fankihu ma tabalakum, gitu. Yang terusnya lanjut, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau engkau tidak mampu berlaku adil atau takut tidak mampu berlaku adil, fawahida, satu aja, gitu. Jadi
Apa sih adil yang dimaksud dalam ta'adud itu? Aku mau juga foto. Sini, dengerin dulu ya. Dengarkan. Wal adlul matlubu huna huwa ma kana al muslimu mustati'an lahu. Adil yang dituntut di sini yaitu yang memang seorang muslim itu mampu melakukannya. Gitu. Qadirun ala tahqiqi. Dia kuasa untuk merealisasikannya. Jadi ini yang dimaksud adil. Adil yang proporsional gitu kan. Wa huwa al-adlu baina zaujati fil ma'kali wal mashrabi wal malbasi wal maskani wal mabiti wal muamalati amma ma la yastati wal muslim nanti itu sampai sini wal muamalati. Jadi adil yang dimaksud sini yaitu tentang memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, memberi tempat tinggal, adil dalam menggilir, adil dalam berinteraksi, memperlakukan istri gitu kan. Jadi adil yang dimaksud di situ. Adil yang nampak zohir gitu kan. Gitu. Jadi sandang pangan papannya sudah adil dia secara proporsional. Tadi dijelaskan itu yang ma'ruf berdasarkan yang umum berlaku di masyarakat setempat gitu kan. Gitu. Amma ma la yastati'ul muslimu falaysa mutalaban bihi kamailil qalbi wa mayattabi'uhu. Adapun yang memang muslim itu tidak mampu berlaku adil padanya itu falaisa mataliban bihi kamailil qalbi, maka tidak wajib dia berlaku adil. Seperti apa? Kecenderungan hati, seperti cinta gitu kan. Dia cenderung cintanya kepada siapa gitu kan. Wa mayattabi'uhu, dan apa yang menyertainya, yang yaitu kasih sayang segala macam. Itu yang di dalam hati ya, yang dinampakkan perhatiannya harus sama secara zohir. Kalau zohirnya dia harus memberikan perhatian yang sama terhadap istri-istrinya secara zohir. Adapun kecenderungan hati itu bukan kuasa kita sebagai makhluknya. Wa qad rafa'allahu al-harja an hadil ummah. Al-haraja an hadil ummah. Allah telah mengangkat masalah kesulitan ini dari umat gitu kan. Walam yukallifha bima la tastati'. Dan Allah tidak membebani umat yang memang umat itu enggak mampu. Lakin yang bagi ayya'lamal muslimu annahu yata'amalu ma'allah. Tetapi sepatutnya seorang muslim itu tahu dia sedang berinteraksi dengan Allah. Dia sedang selalu wa annahu raqibun alai, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Muttali'un ala maknuni domirihi. Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati sanubari manusia. Domir itu adalah sanubari, hati paling dalam. Jadi Allah tahu yang tersembunyi di dalam. Wa sayuhasibuhu an kulli syai'. Itu kenapa? Lagi masak. Lagi masak ditinggal gimana? Gosong. Bau gosong. Nanti ayam jadi ayam gosong. Ayam gosong ya. Bukan kosong, overcook. Wa yuhasibuhu an kulli syai'in. Allah akan menghisab segala sesuatu. Yauma an tashhadal jawarihu. Hari di mana anggota tubuh bersaksi. Anggota. Wa yahtamu alal afwah, dan justru mulut dikunci. Wa indahalan yastati al inkara wal i'tizara. Dan tidak lagi bisa mengingkari atau minta uzur. Jadi hari nanti kita akan dihisab. Jadi seorang muslim nih, yang dia takuti adalah Allah. Syariat yang Allah turunkan adalah untuk dia, tapi dia harus patuh pada syariatnya. Jadi dia jangan berlaku zalim kepada istri-istrinya, gitu kan. Jadi itu yang kita tanamkan, yang kita harus tancapkan dalam diri kita. Karena kita akan dihisab. Ini karena di sini bilang di mana akan bersaksi anggota tubuh kita. Ini kayak lagu Krisya ya. Yang akan datang hari mulut dikunci. Nah, seterusnya nanti pada ini lagi. Ini lagu Krisya, dia minta karangan dari Taufik Ismail. Dia minta dibuatkan syair oleh Taufik Ismail. Akhirnya ketika Taufik Ismail dia membaca surat Yasin, yauma yunfakhu fis suri gitu kan, dan seterusnya. Nah, inilah jawabannya. Akhirnya dia buat puisi itu, dia kasih ke Krisya. Dan mau dibayar, Taufik Ismail nggak mau, karena itu dia bilang, saya bayar apa? Ini kandungan Al-Quran seperti itu, masya Allah. Gitu kan. Kita bukan musiknya ya, bukan, tapi kita lebih ke liriknya gitu kan. Nah.
Jadi itu yang ketiga, adil. Nah, insya Allah nanti adil akan dibahas lagi karena memang fokus pengajian itu kan memang dalam poligami adalah adil. Rabi'uha alla yakunal jam'u baina may yuhramul jam'u bainahunna. Tidak boleh menghimpun antara orang-orang yang memang haram dihimpun berbarengan gitu kan. Contohnya apa? Yaitu karena istri itu ada, maka tidak boleh fala yajuzu bi halin minal ahwali ayatami'a fi ismatin rajulin wahidin mislul akhwat. Jadi saudara kandung, istri saudari istri itu nggak boleh dihimpun secara bersamaan. Adik kakak nggak boleh dinikahi sekaligus gitu kan. Gitu. Terus apa lagi? Wal jam'u bainal mar'ati wa ammatuha. Menghimpun istri dengan bibi dari pihak bapaknya. Wa khalatiha, dan bibi dari pihak dari pihak ibu, encang-encing, apa namanya, bibi, apa, tante gitu kan, yang sekandung dengan orang tua kita nggak boleh kita nikahi gitu. Nah ini jadi nggak boleh menikahi itu antara yang nggak boleh, yang mahram daripada istri kita gitu. Jadi kan ada ayat tentang mahram. Siapa aja coba? Mahram itu ada yang karena kekerabatan, yaitu tadi yang unsur darah, ada yang karena unsur pernikahan, ada yang unsur apa namanya, persusuan. Nah, yang kekerabatan sih biasanya udah pada, yang jarang ini karena pernikahan. Kita nggak boleh menghimpun anak dan ibu. Umpama janda punya anak perempuan, nggak boleh kita himpun sekaligus. Dan dia nggak boleh menikahi anaknya sekalipun dia udah cerai dengan istrinya, kalau dia sudah dikhul istrinya, kalau dia udah berhubungan dengan istrinya, maka anaknya nggak boleh dinikahi selamanya gitu. Selamanya, jadi nggak boleh di ini mantan anak tiri gitu kan, nggak boleh dinikahi kalau udah didukhul. Kalau belum didukhul boleh gitu kan gitu. Siapa lagi? Mertua, ibunya istri itu jadi mahram selamanya, mau udah didukhul mau nggak didukhul nggak boleh. Jadi ketika mertua kita udah akad nih, maka ibunya istri kita mahram kita selamanya. Kita cerai belum didukhul, nggak boleh nikahin ibunya. Bedanya sama anak tadi, gitu kan? Seperti itu. Jadi ini nggak ada di sini, gitu kan? Jadi ini kalau kita kajian fikih, ya, pentingnya itu juga kita mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan istri kita. Bahkan dengan haid kita harus paham haidnya istri kita kapan, gitu kan? Gitu kan? Terus ketika dia apa namanya, umpama bersuci. Dia suci ketika dia waktu zuhur gitu kan, sholat apa yang harus dikodok atau enggak, atau ketika dia sholat asar dia baru bersuci, apakah dia hanya kodok sholat asar aja atau bagaimana gitu kan, atau ketika dia mulai haidnya dulu kapan, itu harus dicatat tuh dia haidnya kapan. Nah ini ada ilmunya, makanya pentingnya kita mengilmui gitu kan, seperti ini. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, nggak ada. Tadi ada yang mau nanya, ini kasih buka pertanyaan, ada yang nanya. Mami mau nanya nggak? Udah. Ya, kita akhiri kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.